Oke guys, ada 5 gejala orang yang punya masalah childhood, cuman menurut mereka normal. Cuman ini justru menjadi masalah di kedepannya. Perhatikan karena nomor 5 ini paling parah dan nomor 3 paling sedih. Gue dengan Eric Bo, gue biasa nge-guide orang untuk keluar dari lingkaran GERD dan anxiety dan juga penyebab-penyebab emosi dan trauma. Nomor 1, kamu biasa mendengar keluhan orang tua kamu menjadi penengah dari segala macam hal, kamu menjadi benteng, menjadi jembatan. Orang tua sharing sama kamu dengerin, kamu keep their secret, ada rahasia kamu dengerin, kamu menjadi tempat curhat mereka, kamu menjadi penyatu keluarga. Kalau nggak ada kamu, keluarganya bisa berantakan, bisa nggak bersatu. Menurut kamu ini normal, tapi menurut alam bawah sadar kamu dan nervous system kamu, ini adalah sesuatu yang bahaya. Untuk seorang anak kecil ini sangat amat buruk, karena ini kamu dipaksa untuk bertanggung jawab sebagai seorang dewasa padahal kamu masih anak kecil. Yang terjadi adalah masa anak kecil kamu hilang dan kamu akan belajar untuk menjadi orang yang jembatan orang terus. Kamu kalau pas udah gede, kamu akan cari setiap ruangan, kamu akan cari setiap orang, dan kamu akan berperilaku berbeda-beda di setiap hal, di setiap orang, karena kamu terbiasa menjadi jembatan. Dan sekali lagi, ini bukan dewasa, ini adalah survival mode kamu dari kecil. Yang kedua, kamu belajar menjadi regulator emosi. Waktu kecil, kamu nggak tahu mesti gimana, kamu berubah sifat-sifatnya. Contoh, ketika orang tua kamu marah, kamu menjadi hilang. Kamu belajar untuk hilang. Ketika orang tua kamu stres, kamu belajar untuk jadi orang yang kalem. Ketika orang tua kamu lagi bete, lagi nggak tahu jelas kemana, kamu belajar menjadi orang untuk nge-pleaser dia, untuk ngebaik-baikin dia. Menurut kamu itu normal? No. Kedepannya kamu akan bingung menjadi seseorang. Jadi begitu kamu dewasa, kamu tidak menjadi diri sendiri karena kamu berusaha untuk menjadi bunglon, untuk menyenangkan orang lain, untuk put things together, karena itu yang kamu pelajarin dari kecil, which is sifat asli kamu, diri kamu yang asli, nggak akan keluar. 3, kamu mempunyai keinginan yang sering ditolak sama orang tua. Mau ini tolak, mau ini ditolak, mau ini dimarahin. Kemauan kamu kadang ngebikin suatu pertengkaran antara bapak sama ibu kamu, dan di situ si kecil belajar suatu hal, bahwa keinginan adalah bahaya. Mempunyai keinginan itu adalah suatu hal yang berbahaya untuk mental kamu dan hubungan di sekitar kamu. Sampai besar, kamu tidak punya keinginan tertentu. Keinginan kamu di saat besar itu kemungkinan keinginan istri kamu atau anak kamu atau suami kamu, keinginan orang tua kamu, atau keinginan lingkungan sekitar kamu, bukan keinginan kamu sendiri. Ini tipe-tipe orang yang kalau ditanya, lu maunya apa sih? Ya gue maunya kerjaan enak, punya mobil, punya rumah. Itu kan keinginan lingkungan, bukan keinginan kamu. Keinginan kamu yang asli apa? Dan dia gak bisa jawab itu. Yang keempat, kamu ngelihat konflik keluarga ini sangat besar, sangat destruktif, sangat masif, dan ini membuat kamu ketakutan. Di sini kamu yang kecil sekali lagi belajar untuk bahwa konflik itu adalah suatu hal yang bahaya. Konflik itu tidak menyenangkan. Konflik itu bisa memecah orang-orang yang kamu cintai di rumah. Oleh karena itu di saat kamu besar, kamu menghindari konflik sepenuhnya. Kamu melihat konflik ini adalah suatu yang bahaya, dan ketika kamu didekat dengan konflik atau melihat akan ada konflik, maka seluruh saraf vagus nerve kamu akan tegang, emosi kamu akan naik menjadi cemas atau bingung dan gak tahu mesti gimana. Ini ngebikin kamu menjadi orang yang cukup lemah menghadapi konflik. Kamu tidak belajar bahwa adanya konflik itu sebetulnya untuk membantu kita agar maju. Konflik bisa diselesaikan dengan cara damai. Konflik adalah hal biasa dalam hubungan atau dalam kehidupan, tapi kamu belajar hal yang berbeda di sini. Sekali lagi, ini kamu yang belajar masih kecil. Mungkin kamu yang dewasa mengetahui, cuman kamu yang kecil tidak mengetahui. Dia menganggap konflik itu adalah bahaya dan dia sering menghindari konflik atau melakukan sesuatu hal yang sangat bertangan dirinya agar konflik itu tidak terjadi. Yang kelima, ini adalah yang paling gelap dalam dunia psikologi. Ketika seseorang mengalami cemas atau dirinya akan terancam, biasanya ada yang kalian tahu adalah fight,
flight, dan freeze. Sebetulnya ada 4: fight, flight, freeze, dan fawning. Fawning ini jarang dikasih tahuin, cuman ini adalah yang terhitam, yang tergelap dalam hal psikologi. Fawning adalah dia berusaha untuk berubah, tidak menjadi dirinya sendiri, bahkan seperti kayak ngebaik-baikin orang lain, ngelakuin suatu hal yang lain, seperti menjilat atau melakukan hal-hal yang bukan dirinya banget untuk mendapatkan ketenangan atau mendapatkan perhatian yang diinginkan. Ini ke bawah sampai besar. Nah, ini yang sangat buruk. Jadi ketika keberadaan dirinya terancam, mungkin karena dicela-cela sama temannya ya, jadi lagi dicela-cela terus dianya ngerasa terancam, fawningnya keluar. Ini bisa aja yang musuhnya dia atau orang yang harusnya dia jauhin malah dideketin, malah diberikan perhatian, malah dikasih duit, malah disayang-sayangin agar tidak terjadi hal yang dia cemaskan. Ya, ini memang agak aneh. Harusnya kan orang fight atau menghindar dari situ, tapi dia malah begini. Dan ini awalnya oke, 2 kali oke, cuman lama-lama di dalam hatinya kan ngerasa ini kayaknya dia nggak bener deh, kayaknya bukan gue deh gitu. Dan orang lain atau orang terdekat dia akan ngeliat ini sebagai suatu abnormal gitu. Jadi kayak kalau ngelakuin itu sih gitu kan gitu. Jadi kayak bingung gitu. Oke, itu tadi kelima hal tadi. Kamu harus mengetahui kamu yang mana. Kalau kamu bisa mengetahui, maka proses healing bisa terjadi. Penyembuhan bisa terjadi hanya jika kamu mengetahui hal-hal tersebut. Sekali lagi, hal ini tampak normal bagi kamu, bagi sang kecil. Mungkin kamu mikir, masa kecil gue oke-oke aja. Ternyata tidak seperti itu. Saya kasih bonus yang ke-6. Yang ke-6 ini yang sebetulnya paling menyedihkan dari yang nomor 3. Yang ke-6 adalah di masa kecil kamu dibangga-banggakan, dielu-elukan. Kalau nggak ada kamu nggak rame. Kalau nggak ada kamu nggak lucu. Kamu sangat anak kecil yang sangat lucu, disayang, dinanti-nanti jika ada pertemuan keluarga. Bagi kamu itu hal biasa, hal normal. Namun di saat besarnya, ketika kamu SMA atau di saat ketika kamu kuliah atau ketika kamu bekerja, kamu ngelihat bahwa teman-teman kamu mereka main-main aja, kamu nggak diajak. Mereka pergi-pergi aja, kamu nggak diajak. Mereka bikin grup WhatsApp sendiri, kamu nggak diajak. Di situ kamu ngerasa, loh saya dari kecil selalu diajak loh. Saya dari kecil selalu diajak, saya dari kecil selalu dirindukan. Semua keinginan saya dipenuhi, kenapa kalian tidak melakukan itu? Dan ini menjadi bumerang bagi kamu. Dan biasanya kamu akan melakukan segala hal cara, bahkan melakukan hal-hal yang buruk agar mendapat perhatian mereka, agar kamu diajak untuk nongkrong bersama mereka. Ini terjadi karena saraf nerve kamu, saraf tubuh kamu berpikir ini adalah bahaya dan melakukan itu. Aku harap kalian semua paham. Sekali lagi saya dengan Ari Kubowo, saya ngebantu orang untuk keluar dari lingkaran GERD dan anxiety dan juga sekaligus membersihkan masalah trauma dan emosi mereka. Like and subscribe jika kalian senang video-video seperti ini. Bye-bye.